Podcast Network Asia. Rasa takut bisa menyelamatkan kita dari bahaya di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Gift of Fear karya Gavin De Becker. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau menjadi takut itu baik, dan perasaan ini bisa membantu kita untuk bertahan hidup. Apakah kamu pernah punya perasaan tidak enak ketika berjalan sendirian di malam hari? Atau kamu merasa ada yang aneh dari orang asing di dekatmu? Kita semua pasti pernah berada di posisi tersebut di mana kita tidak merasa aman. Insting ini adalah rasa takut dan mekanisme tubuh untuk menjaga kita dari bahaya. Banyak tindak kejahatan tidak terjadi begitu saja. Biasanya sudah terlihat tanda-tandanya, tapi apakah kita mau mendengar insting yang kita miliki untuk pergi atau tidak? Ini adalah anugerah dari rasa takut. Kita harus mulai belajar mendengar dan mengasah insting rasa takut untuk menghindarkan kita dari kejadian yang tidak diinginkan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, dengarkan intuisimu. Setiap harinya kita dikelilingi oleh bahaya, tapi tentu saja kita tidak melihatnya. Namun, ketika ada bahaya yang mengancam, sistem pertahanan diri manusia akan menyala. Itu adalah rasa takut. Ini adalah perasaan tidak nyaman kalau hal buruk akan terjadi di masa depan. Di era perkembangan teknologi, kita terlalu banyak bergantung pada teknologi atau orang lain. Misalnya, kita bergantung pada kamera CCTV atau penjaga dan sebagainya. Namun perlu diingat, keamanan diri sendiri adalah tanggung jawabmu pribadi. Daripada terlalu bergantung pada orang lain, kita harus belajar untuk merasakan adanya bahaya dan menghindarinya. Gavin memberikan analogi seperti ini. Penjahat seperti predator dan seorang predator biasanya menangkap mangsa saat lengah. Tapi berbeda dengan predator di dunia hewan, predator manusia tidak mengincar makanan. Mereka biasanya mengincar soal kekuasaan. Jika kita selalu mawas diri, tentu saja kita bisa mencegah perilaku buruk terjadi. Saya jadi teringat kalimat yang selalu diungkapkan oleh Bang Napi di sebuah acara televisi. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Untuk mencegah kesempatan pelaku untuk berbuat jahat, kita bisa belajar menggunakan anugerah kita yaitu intuisi. Contohnya begini, ketika kamu sedang berjalan di jalanan yang kosong pada malam hari, tiba-tiba saja intuisi kamu mengatakan kalau ada orang asing yang mengikutimu dari belakang. Apa yang akan kamu lakukan? Mungkin awalnya kebanyakan orang merasa kalau itu bukanlah apa-apa, hanya perasaan saja. Nah, apakah ini yang harus kita lakukan? Tentu saja tidak. Ketika kamu merasa ada yang janggal atau aneh, kamu harus selalu menerima perasaan tersebut dan mencari tahu lebih lanjut, bukannya malah tidak memperdulikannya. Ada contoh yang menarik. Seorang polisi bernama Patrick sedang berpatroli sendirian. Dia melihat sepasang pria yang mirip perampok bersenjata yang sedang dicari polisi. Alih-alih meminta bantuan, Patrick malah menghadapi orang-orang itu sendirian. Dia menepikan mobil dan meminta pengemudi untuk keluar. Sementara Patrick berbicara dengan pengemudinya, pria lain mengeluarkan pistol dan menembak Patrick. Untungnya Patrick selamat. Seluruh kejadian itu mungkin dapat dihindari jika dia mendengarkan intuisinya. Kedua, membaca perilaku calon penjahat. Apakah kamu pernah ketemu orang baru, tapi kok ramah banget ya? Ketika kamu percaya, malah kamu ditipu. Pernah nggak? Ini adalah taktik yang biasanya digunakan oleh para penjahat. Mereka biasanya berubah menjadi teman kita untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Trik ini disebut sebagai force teaming. Jadi, si penjahat berpura-pura untuk menjadi teman dari si korban. Perlu kita pahami, ramah itu bukan berarti baik. Ramah adalah sebuah keputusan, sebuah strategi dalam interaksi sosial, namun bukan sebuah karakter. Terkadang, para penjahat berusaha bersikap ramah agar si korban percaya. Trik ini seringkali dilakukan sangat halus, oleh karena itu, kita harus mengasah intuisi agar mampu menangkap tanda-tanda dari si penipu.
Ada sebuah contoh dari seorang wanita bernama Kelly yang sedang membawa tas belanjaan ke apartemennya ketika tasnya robek. Saat itu, dia membeli banyak makanan kucing, dan kaleng-kaleng itu berguling menuruni tangga. Seorang pria di tangga yang ada di bawah mengumpulkan kaleng-kaleng itu dan menawarkan bantuan untuk membawa makanan tersebut ke apartemennya. Secara intuitif, Kelly merasa takut dan mencoba menolak tawarannya. Tetapi pria itu bersikeras. Dia mengatakan kalau dia juga punya kucing untuk diberi makan. Ini adalah cara pria tersebut menggunakan force steaming. Beruntungnya, Kelly mendengarkan intuisinya dan menolak tawaran orang asing tersebut. Ternyata, pria itu adalah pemerkosa dan pembunuh. Kelly nyaris saja tidak berhasil melarikan diri. Apakah kamu pernah bertemu seseorang tapi merasa terintimidasi? Entah kamu sadar atau tidak, ini adalah cara seorang menggunakan bahasa tubuh untuk memberikan sinyal kepada orang lain. Orang yang cenderung kasar biasanya terlihat melebarkan lubang hidungnya. Selain itu, mereka tampaknya selalu menatap atau melototi kamu dengan tajam. Ini adalah beberapa tanda bahaya yang bisa kamu perhatikan. Cara lainnya yaitu dengan menggunakan rasa empati. Jadi, ini merupakan kemampuan untuk menempatkan diri kamu pada posisi orang lain. Jika kamu dapat mengetahui emosi apa yang dirasakan seorang, maka kamu dapat menganalisis resiko yang mungkin ditimbulkannya dengan lebih akurat. Contohnya begini, kamu menerima email yang berisi kemarahan dari seorang karyawan yang baru saja kamu pecat. Jika kamu berusaha berada di posisinya, maka kamu akan berusaha mencari tahu apa tujuan dari email tersebut. Jika karyawan itu tidak senang dan ingin pekerjaannya kembali, mungkin dia tidak akan berbuat kasar. Namun, jika dia malah ingin membalas dendam, maka kamu perlu hati-hati. Ketiga, melihat tanda bahaya. Dunia memang tidak selalu aman, namun tidak selalu berada dalam bahaya. Tentu saja, hal ini bukan berarti kamu menjalani hidup dengan penuh ketakutan dan curiga. Namun tidak bijak juga jika kamu menganggap setiap intensi orang itu baik. Yang paling ideal adalah menjalani jalan tengahnya. Kamu belajar mengasah intuisi dan bisa membedakan mana ancaman serius atau omong kosong belaka. Ada contoh yang menarik. Pada tahun 1980, John Sering merupakan seorang pria parubaya yang menjual perlengkapan seni. Dia mengirimkan sebuah surat ke acara televisi The Tonight Show dan meminta agar bisa diundang ke acara tersebut. Surat pertamanya dibalas dengan foto yang berisi tanda tangan pembawa acara dari program tersebut. Hal ini tidak membuat John puas. Dia terus mengirimkan surat hingga surat ke-800. Di surat tersebut tidak ada nada mengancam. Namun, John hanya meminta agar bisa diundang ke acara The Tonight Show. Hingga akhirnya, produser acara tersebut yakin kalau John tidak berbahaya dan mengundangnya hadir ke studio. Di hari tersebut, pembawa acara The Tonight Show bertanya kepada John, apakah dia akhirnya akan berhenti menulis surat dari sekarang. John pun setuju dan tidak mengirimkan surat lagi. Menjadi takut itu baik. Itu adalah reaksi tubuh alamiah yang bisa menghindarkan kita dari bahaya di masa depan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.